bagaimana mengukur keterampilan home care dari mahasiswa. Apakah sebenarnya yang dimaksud dengan perubahan secara psikologis? Apakah kami semua penguji ini bisa dijadikan objek dalam pelayanan home care? Seperti apa Bapak mengemas layanan home care keperawatan genetik itu pada 4 aspek program layanan kesehatan. Bagaimana Anda promosikan itu buku bahwa ini buku bagus? Apa yang membedakan bahwa itu berbeda dengan kajian-kajian sebelumnya? Mana rasionalitasnya antara kondisi yang seharusnya dilakukan di rumah, sehingga saya bisa mengatakan bahwa lonceng kematian perawat itu semakin berdetak kencang. Saat ini adalah giliran untuk melakukan klarifikasi, pertanyaan, dan boleh menjadi bantahan juga terhadap apa yang dikemukakan oleh saudara Promovendus. Dalam penguji itu ada 3 jenis kelompok, bukan 3 jenis, 3 bagian penguji. Penguji internal, penguji eksternal, dan penguji pembimbing. Sebagaimana lazimnya, selalu diawali dari penguji internal. Waktu masing-masing penguji kita alokasikan ya diadaptasikanlah kurang 5 menit atau boleh lebih dari 5 menit. Dengan tentu masa adaptasi kita semua untuk memakai waktu. Terkecuali penguji eksternal itu dibolehkan memanfaatkan waktu lebih dari 5 menit. Penguji berikut ini adalah dosen pada Fakultas Ilmu Pendidikan. Dosen pendidikan luar biasa. Beliau juga adalah pembantu dekan bidang akademik pada Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Dosen pasca juga mengajar di pasca dan mau perkenan, dan kalau tidak salah berasal dari tetangga Pak Asrul. Ya, beliau adalah dari Kabupaten Sinjai. Saya beri kesempatan dan mau perkenan Bapak Dr. Mustafa MC. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan banggakan Bapak Pimpinan Sidang, yang terhormat Bapak Promotor dan Promotor, yang saya hormati Bapak Penguji Eksternal, yang saya hormati banggakan Promovendus yang berbahagia pada hari ini, dan seluruh undangan yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu yang kami muliakan. Baik, pertanyaan pertama saya adalah mohon dijelaskan bagaimana mengukur keterampilan home care dari mahasiswa. Silakan Pak Asrul. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam riset saya terkait dengan keterampilan mahasiswa dalam pelayanan home care. Jadi sebelum kita melakukan penerapan model, kita melihat dulu sejauh mana keterampilan mahasiswa yang dilakukan selama ini. Jadi kita
kita mahasiswa untuk memperagakan keterampilan-keterampilan dalam pelayanan home care itu. Setelah itu kita lihat sejauh mana wawasan dan pengetahuan mahasiswa secara skillnya. Setelah itu hasilnya ada, lakukan pretest. Setelah pretest itu selanjutnya ada hasil yang kita dapatkan. Nah, setelah selanjut itu lakukan penerapan model. Nah, setelah lakukan penerapan model, kita melakukan pembelajaran dengan beberapa kali pertemuan. Selanjutnya kita melakukan post-test kembali kepada mahasiswa terkait sejauh mana keterampilan yang dimiliki, apakah mengalami perubahan dari pengetahuan sebelumnya atau keterampilan sebelumnya, atau mengalami peningkatan keterampilan yang telah diajarkan. Ya, yang Pak Asrul jelaskan itu adalah alurnya. Yang saya minta adalah bagaimana mengukur keterampilan pelayanan home care itu sendiri, ya. Jadi bagaimana mengukur bahwa mahasiswa itu sudah terampil, ini belum terampil, dan seterusnya. Ya, jadi ada semacam lembar kuesioner yang dilakukan. Setelah itu kita amati mahasiswa tindakan-tindakan yang dilakukan. Apakah pelayanan yang dilakukan itu sudah sesuai dengan lembar kuesioner yang kita lakukan. Baru kita ukur sejauh mana implementasi yang telah diajarkan. Nah, nanti setelah itu baru kita rekap, oh satu mahasiswa ini hanya mampu melakukan tindakan seperti ini, tidak sepenuhnya. Jadi mulai dari awal fase pertama sampai fase akhir. Bahkan ada mahasiswa yang belum mampu melakukan sampai di pertengahan, hanya awal saja, tidak tuntas dalam melakukan tindakan. Nah, ada berapa mahasiswa, Pak Asrul? Ada berapa mahasiswa yang dijadikan pada saat uji coba? Ya, ada sekitar 33 pada saat. Ya, ini ya 30. Nah, bagaimana melihat ke 33 orang ini keterampilan home care-nya? Kan ini kan dilakukan di rumah. Nah, Di ini laboratorium. Iya, ya. Di laboratorium, dilakukan di laboratorium. Jadi menghadirkan orang tua begitu. Kita menggunakan mahasiswa dan pantom. Kita menggunakan pantom, alat peraga, dan mahasiswa sebagai objek. Oke. Kalau begitu mohon penjelasan Pak Asrul, bagaimana kemudian dengan menggunakan alat peraga itu kemudian bisa diyakini bahwa ini betul-betul memiliki kemampuan dalam layanan home care. Karena kenapa? Ini kan orang tua yang mau dilayani, jangan sampai ada kekeliruan di dalam pelayanan itu, yaitu bisa berdampak pada jiwa orang tua. Ya, salah satu contoh dalam pelayanan home care atau keterampilan dimiliki oleh mahasiswa yang harus dipahami, misalnya mahasiswa yang lagi bed rest total atau baring di tempat tidur. Selanjutnya mahasiswa itu kita mau angkat, itu dia mempunyai cara dan teknik. Ataukah mahasiswa atau dia lansia itu memiliki luka di punggungnya atau luka di kubitus, itu dia mempunyai cara tersendiri untuk memiringkan dan miring kanan dan miring kiri, sehingga kita bisa menggunakan mahasiswa, kita bisa menggunakan pantom untuk melakukan keterampilan itu. Iya, baik. Saya was-was ini kalau misalnya tidak langsung pada orangnya, orang tua langsung yang dijadikan praktek pada saat implementasi ini dibanding dengan pantom yang seperti yang Bapak sampaikan. Terakhir, apa yang menjadi keterbatasan dari hasil pengembangan Bapak? Ya, yang menjadi keterbatasan kemarin Pak, itu kami penelitian di saat masa pandemi. Pada saat masa pandemi itu betul-betul mengumpulkan mahasiswa itu sangat ribet, atau sampel kami sangat susah karena ada kekhawatiran untuk keluar rumah. Jadi kami penelitian nanti setelah mulai pandemi agak mulai ini mahasiswa sudah bisa kami datangkan di kampus. Mohon ditambahkan Pak,
Mestinya ini yang menjadi keterbatasan adalah karena di dalam praktik tidak bukan menggunakan orang tua langsung ya, karena itu berbeda itu kalau boneka dengan orang tua langsung Pak, ya berbeda pelayanannya. Saya kira cukup sekian Bapak pimpinan sidang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Mustafa MC telah memanfaatkan waktu yang dialokasikan. Kesempatan berikut, penguji berikut ini kita masuk pada penguji eksternal. Ya, beliau adalah guru besar pada Universitas Islam Negeri Alauddin, UINAP, Makassar. Beliau adalah darah akademi yang mengalir, beliau adalah darah akademi sejati UIN. Sejak dari YAIN sampai dengan UIN, beliau peroleh pendidikan, bahkan mengabdi di alma maternya, yang selama ini banyak membantu pasca UNM sebagai penguji eksternal. Mohon perkenan Bapak Profesor Dr. Haji Syarifuddin Ondeng, Magister Agama. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pimpinan sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama saya menyampaikan dengan segala kebanggaan dan terhormat kepada pimpinan sidang. Beliau adalah wakil direktur dan sekaligus adalah penguji internal. Dan kalau beliau sudah ada, saya pribadi dengan segala senang hati mengikuti acara ini sampai selesai insya Allah. Dan saya hormati kopromotor sekaligus sebagai anggota Profesor Dr. Pattabundu MID. Saya hormati anggota dan kopromotor Profesor Dr. Insinyur Muhammad Yahya MKes. Yang saya hormati anggota dan penguji internal yang mendahului saya tadi adalah Wakil Dekan 1 Ilmu Pendidikan, dan beliau juga dalam mengajar di Pasca Sarjana. Beliau adalah Dr. Mustafa MSI. Para tamu undangan yang tentu tadi disebutkan oleh pimpinan sidang, beberapa pejabat yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, hadirin hadirat yang insya Allah akan dirahmati Allah, dan terkhusus kepada Promovendus, Saudara Azrul AB, SST, Escape, NS, MKes. Wah, luar biasa ini gelarnya ya. Ditambah lagi nanti dengan doktor. Insya Allah. Baik, Saudara Azrul. Sebelum masuk pada pertanyaan, berapa lama Saudara meneliti ini? Lebih 6 bulan, Prof. 6 bulan. 6 bulan itu sudah cukup bisa mengumpulkan data sebanyak mungkin. Ya, Prof. Baik, ya. Kita masuk pada yang pertama. Karena saya penguji eksternal, pimpinan sudah memberi waktu lebih dari 5 menit. Terima kasih. Yang pertama, pada umumnya lanjut usia itu mengalami penurunan fungsi kognitif dan psikomotor, perubahan mental. Ini sangat erat kaitannya dengan perubahan fisik, keadaan kesehatan, tingkat pengetahuan dan tingkat pendidikan, serta situasi lingkungan. Kondisi keadaan mental diduga secara umum makin mundur
terutama faktor penolakan abstrak, mulai lupa terhadap kejadian baru. Saudara mencantumkan proses atau perubahan pada lanjut usia. Pertanyaan saya, apakah saudara bisa menjelaskan kepada saya apakah sebenarnya yang dimaksud dengan perubahan secara psikologis? Silakan. Ya, terima kasih banyak Prof atas pertanyaannya. Jadi memang pada lanjut usia itu mengalami perubahan-perubahan secara umum, termasuk juga dari berbagai aspek. Adapun perubahan secara psikologi yang saya maksud itu adalah adanya perubahan pada jiwa setiap orang yang mengalami pergeseran usia pada fase-fase kehidupannya. Nah, di salah satunya itu adalah perubahan psikis. Nah, perubahan psikis inilah sehingga nanti perawat harus mampu memberikan edukasi atau pengetahuan kepada lanjut usia. Nah, di mana yang dialami itu proses pergeseran sebenarnya itu adalah proses secara fisiologis, bukan proses patologis yang dialami. Sekira Prof. Ya, baik. Yang kedua, prinsip yang dianut dalam menyusun kegiatan pembelajaran adalah pembelajaran diarahkan kepada student oriented dengan memadukan beberapa teori yang menjadi pendukung model ini. Kegiatan pembelajaran berorientasi pada dua hal. Pertama, kegiatan dosen. Kedua, kegiatan mahasiswa. Kegiatan pembelajaran disusun berdasarkan komponen model pembelajaran gerontik untuk meningkatkan keterampilan mahasiswa dalam pelayanan home care, terutama sintaks, prinsip reaksi, dan sistem sosial. Pertanyaan saya, dapatkah saudara menjelaskan tentang proses dalam mengimplementasikan sintaks pembelajaran saudara? Silakan. Terima kasih Prof. Jadi yang pertama sintaks daripada model pembelajaran saya yaitu adalah yang pertama penyampaian tujuan, di mana sebelum kita melakukan pembelajaran kita betul-betul harus menyampaikan kepada mahasiswa tujuan pembelajaran akan dilaksanakan dalam pertemuan ini supaya lebih terfokus dan terarah. Yang kedua adalah perencanaan. Nah, dalam membuat perencanaan kegiatan atau praktek yang akan dilakukan mahasiswa itu termasuk dalam menyiapkan daripada alat-alat nantinya akan digunakan dalam pembelajaran. Terus yang berikutnya pemahaman konsep. Kita betul-betul harus memberikan konsep pembelajaran dari berbagai sumber ilmiah untuk memberikan penguatan mahasiswa secara teoritis. Terus yang keempat adalah mendemonstrasikan. Nah, sebagai dosen kita harus memberikan contoh konkret daripada gerakan-gerakan yang nantinya akan dilihat oleh mahasiswa. Terus yang kelima adalah latihan dan umpan balik. Jadi kita memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengulangi gerakan-gerakan yang telah dicontohkan, dan selanjutnya apabila ada yang tidak dipahami akan diberikan kesempatan untuk memberikan umpan balik atau feedback. Kira begitu, Prof. Baik. Selanjutnya, Saudara Azrul, pendekatan dalam proses belajar mengajar harus dirancang, diatur sesuai dengan kemauan, perkembangan emosional mahasiswa, dan menjelaskan bahwa setiap individu memiliki potensi serta keinginan untuk mencapai kecerdasannya sendiri. Jadi dosen harus menjaga, mengontrol mahasiswa, dan memberikan bimbingan sehingga potensi mereka dapat dikembangkan ke tahap secara optimal. Pertanyaan saya, mengapa saudara mengambil teori belajar humanistik sebagai teori yang mendukung dalam penelitian saudara? Silakan. Ya, Prof. Teori belajar humanistik selaras dengan pengembangan model yang saya rancang, sebagaimana teori humanistik itu berorientasi pada aspek kemanusiaan dan mengedepankan bagaimana memanusiakan manusia.
dalam hal ini mahasiswa dapat mengembangkan potensi diri sehingga dapat memahami tindakan yang diberikan. Nah, sedangkan pengembangan model yang saya kembangkan atau pengembangan model pembelajaran keperawatan gerontik ini berorientasi pada pendampingan dan perawatan yang dijadikan objek dalam pelaksanaan pembelajaran adalah manusia. Dalam hal ini nantinya lanjut usia. Saya kira demikian. Baik. Yang kedua dari terakhir, dalam penelitian saudara melahirkan beberapa produk penelitian. Di antaranya buku model keperawatan gerontik, buku dosen, buku mahasiswa, RPS, dan LKM. Dan semua produk yang dibuat selanjutnya akan diimplementasikan kepada mahasiswa dalam pembelajaran, sehingga dapat meningkatkan keterampilan mahasiswa dalam pelayanan home care dari keterampilan yang dimiliki oleh mahasiswa. Pertanyaan saya, apakah kami semua, para penguji ini, bisa dijadikan objek dalam pelayanan home care yang saudara maksud dalam penelitian ini? Silakan. Ya, Prof. Terima kasih. Jadi para penguji yang hadir pada hari ini tidak bisa dikategorikan atau tidak termasuk dalam objek pemberian pelayanan home care karena dengan alasan bahwa para penguji masih produktif beraktivitas dalam kesehariannya. Jadi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah lanjut usia yang sudah tidak produktif lagi dalam hal beraktivitas atau lanjut usia yang mengalami penyakit menahun dan terbaring di tempat tidur sehingga membutuhkan perawatan di rumah. Demikian, Prof. Baik, terakhir, Saudara Azrul, fenomena yang terjadi di era ini adalah banyak masyarakat khawatir untuk memeriksakan dirinya di pelayanan kesehatan. Ini bukti ya, fakta di lapangan. Seperti rumah sakit, disebabkan karena ada stigma negatif terkait penularan virus corona yang begitu mematikan, sehingga orang yang terjangkit akhirnya diisolasi. Dari penelitian saudara tentang pelayanan kesehatan home care, pertanyaannya adalah apakah penelitian saudara bisa dihubungkan dengan masa pandemik COVID-19 yang terjadi saat ini? Silakan. Ya, kasih Prof bahwa penelitian saya ini dapat dikaitkan dengan masa pandemi COVID-19, di mana penelitian ini menghasilkan langkah-langkah pembelajaran yang dapat meningkatkan keterampilan mahasiswa dalam pelayanan home care. Dan pada saat sekarang di masa pandemi, sebagian besar masyarakat cenderung takut untuk memeriksakan kesehatan di pelayanan kesehatan, khususnya lanjut usia yang sangat rentan terjadi penularan. Sehingga yang menjadi solusi adalah melakukan pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh perawat dengan melakukan kunjungan rumah atau melakukan pelayanan kesehatan yang ada di rumah-rumah. Saya kira demikian, Pak. Ya, jadi Saudara Asrul, saya sudah 66 tahun. Kalau saya kurang sehat, saya tidak berani memeriksakan diri di dokter karena khawatir dengan pandemi COVID ini. Baik, saya kira cukup dari saya selaku penguji eksternal, dan saya menyampaikan terima kasih kepada pimpinan sidang. Kalau waktunya berlebihan, terima kasih dan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Haji Syarifuddin Ondeng, MAG, telah memampatkan waktu dengan baik. Kita melangkah kepada penguji. Saya sebenarnya penguji internal, tapi nanti terakhir saya memampatkan waktu. Kita langsung saja ke penguji pembimbing. Kita mengawali kepada penguji kopromotor. Beliau adalah guru besar pada Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Beliau juga menjabat dekan 2 periode. Periode kedua sedang dijalankan dengan baik hari ini. Beliau juga tampaknya adalah gandrung belajar. Terbukti
beliau memiliki 4 gelar akademik. Doktor, insinyur, magister kesehatan, magister engineering. 4, 2 kemagisteran yang diperoleh hampir bersamaan. Dan bahkan beliau juga telah memperoleh 2 gelar profesi, yaitu insinyur profesional utama dan ASEAN Engineer. Dan saya beri kesempatan untuk memanfaatkan waktu pada Bapak Profesor Dr. Insinyur Muhammad Yahya, Magister Kesehatan, Magister Engineering, IPU ASEAN Eng. Disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat, yang sama-sama kita banggakan, Bapak Pimpinan Sidang, Bapak Dr. Sulaiman Samad, MSc. Beliau adalah Asisten Direktur 1 Program Pasca Sarjana UNN, dan sekaligus juga beliau adalah Ketua Senat Universitas Negeri Makassar. Terima kasih telah diberi kesempatan untuk sesi bertanya. Yang saya hormati Bapak Promotor, Bapak Profesor Dr. Patabundu MED. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Arifin Ahmad MA sebagai Ketua Prodi Ilmu Pendidikan. Yang saya hormati penguji eksternal Bapak Profesor Dr. Haji Syarifuddin Ondeng MAG. Terima kasih banyak Pak telah hadir bersama kami. Dan saya hormati Bapak Dr. Mustafa Messi sebagai Wakil Dekan 1 Fakultas Ilmu Pendidikan. Yang saya hormati segenap undangan hadirin, terutama yang berasal dari Bulukumba, dari pemerintah daerah, kemudian dari Yayasan Pendidikan Kesehatan, di mana Pak Asrul AB bertugas, dan keluarga dari Sopeng, dan seluruh hadirin yang saya muliakan. Sebagaimana kelasiman, saya ini adalah co-promotor, tentu sudah memahami betul selama membimbing Pak Asrul, sehingga saya pada kesempatan ini tentu hanya satu pertanyaan barangkali yang saya mau ajukan ke Pak Asrul, yang tolong dijawab nanti mungkin secara sistematis gitu. Pak Asrul, dalam pembangunan kesehatan, terutama terkait dengan layanan kesehatan, kita tidak pernah lepas dari 4 layanan utama. Layanan itu adalah layanan yang terkait dengan preventif, layanan yang terkait dengan kuratif, dan layanan yang terkait dengan upaya promosi, dan layanan yang terkait dengan rehabilitasi. Terkait dengan program penelitian Bapak, yaitu keperawatan georentik, ya, yang dikemas dalam home care gitu. Saya mau Bapak menjelaskan kepada saya seperti apa Bapak mengemas ya layanan home care keperawatan georentik itu pada 4 aspek program layanan kesehatan. Karena ini tidak bisa dipisahkan. Bapak tidak bisa mengatakan bahwa saya hanya lakukan preventif saja, Pak. Yang lainnya tidak,
Itu tidak bisa, karena itu saling terkait. Silakan Pak Asrul. Ya, terima kasih Prof atas pertanyaannya. Jadi yang pertama terkait masalah promotif. Jadi dalam tindakan promotif itu bagaimana kita melakukan edukasi atau promotif kepada pasien atau klien kita yang ada di lapangan, khususnya kepada lansia, sehingga bisa untuk mencegah daripada tertularnya penyakit. Jadi melakukan sebuah edukasi. Terus selanjutnya adalah tindakan preventif atau pencegahan. Nah, tindakan preventif ini sangat penting karena kita di kesehatan punya sebuah simbol bahwa kita lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, dalam tindakan preventif ini kita melakukan perawatan-perawatan untuk pencegahan penyakit pada lanjut usia. Selanjutnya tindakan kuratif, yaitu bagaimana melakukan pengobatan kepada lanjut usia terkait dengan masalah-masalah kesehatan yang didapatkan. Jadi kuratif ini kita bisa kombinkan. Selanjutnya tindakan rehabilitatif, yaitu melakukan rehabilitasi kepada lanjut usia yang mengalami perubahan-perubahan atau penyakit-penyakit yang ada kepada yang didapatkan pada lansia. Tindakan rehabilitasi ini bisa dilakukan baik secara konsultasi ke dokter dan tenaga-tenaga medis kesehatan lain. Saya kira itu, Prof. Maka keempat program itu di dalam layanan ini sudah dilaksanakan? Baru pada tahap preventif, Prof. Preventif. Tapi Bapak punya konsep ya? Iya. Bahwa keempat program itu harus terintegrasi dalam program yang Bapak kembangkan ini. Ada konsep itu ya? Iya, Prof. Ya. Pertanyaan ini tambahan. Satu tadi itu yang utama, ini tambahan. Bisakah Pak Asrul menampilkan yang mana istrinya Bapak dalam layar ini? Karena ini banyak sekali orang cantik, tapi yang mana istrinya Bapak? Nomor bergaul. Di mana? Kayaknya sama dengan buku Tostigas ini. Ya, yang mana gitu? Ya, namanya. Ya, coba perkenalkan mana itu? Banyak AB ini, Azriani AB, Samsudi AB. Yang mana? Ini ya, Prof. Ya. Yang mana? Ya. Ini Prof, ini Muriati Mursali, Prof. Ya disuruh. Ya. Yang mana itu? Saya tidak melihat. Ini tiba berdiri. Mana? Muriati Mursali. Ini Prof. Ya. Ya, benar. Oh ini ya. Oh ini dua itu yang. Ya. Nah, itu tidak jelas ini Pak Asrul nih. Dua itu yang mana Pak Asrul? Bu Muriati tolong disorot, Bu Muriati. Tolong disorot. Kameranya tolong disorot ke. Soalnya disorot tadi itu ada dua di situ. Sekarang masih dua, Pak. Ini. Prof. Ini disorot tuh istrinya. Oh, ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya istrinya. Oh betul ya. Saya kira cukup pertanyaan saya karena mulai tadi saya mencari-cari gitu ya. Terima kasih Pak Ketua Sidang. Ya, terima kasih pada Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Muhammad Yahya, MKes, MN IPU ASEAN Engineer. Selama 4 waktu dengan baik. Kesempatan berikut adalah kesempatan promotor. Beliau adalah guru besar pada Fakultas Ilmu Pendidikan, yang saat ini beliau adalah Ketua Program Studi Magister Penelitian dan Evaluasi Pendidikan pada program Pasarjana UNM. Kita undang dan mempersilahkan kepada Bapak Profesor Dr. Haji Pattabundu, Magister Education. Disilakan. Terima kasih pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan sidang yang saya hormati, tim penguji yang saya hormati pula, dan seluruh hadirin. Ya, saya hampir sama dengan Pak Prof. Yahya tadi. Ya, kita sudah lama berinteraksi sampai pada tahapan ini. Yang ingin saya tanyakan mungkin Pak Asrul itu, bagaimana Anda promosikan itu buku? Kan pasti bagus bukunya, toh, Pak? Siap, Prof. Nah, bagaimana promosikan kepada dosen-dosen bahwa ini buku bagus? Silakan, Pak. Iya. Insya Allah nanti Bro, kita kamu sosialisasikan terkait dengan fungsi dan manfaat buku ini, di mana buku ini menjadi sebuah jalan bagaimana untuk melatih atau mempercepat bagaimana mahasiswa itu bisa lebih terampil dalam melayani. Ya, potong saya potong, Pak. Kenapa bisa lebih terampil? Ya, Prof, karena di dalamnya ini mengarah pada skill yang diarahkan kepada mahasiswa. Oke, jadi ini perlu karena itu merupakan satu keunggulan daripada penelitian Bapak, toh? Ya. Nah, keunggulannya itu yang dipromosikan. Siap. Pada dosen, itu mahasiswa, bahwa ini buku bagus. Apalagi yang lainnya produknya? Buku dosen, buku mahasiswa. Oh gitu, ada buku dosen, ada buku mahasiswa. Nah, apalagi? RPS-nya Prof, dan lembar kegiatan mahasiswa sebagai lakukan untuk meningkatkan keterampilan. Berarti banyak, sayang Anda kalau banyak di bawah ini, mungkin kita peserta ini lihat, wah ini luar biasa, ini ada sekian banyak produknya, tapi Bapak tidak bawa, nanti kita tidak setengah yakin itu, karena tidak dibawa ya. Walaupun saya yakin karena saya ikut dengan Bapak dalam menyusun itu. Baik, tapi itu betul siap ya Pak? Siap, Prof. Oke. Suara Bapak akan siap, saya kira, saya percaya itu bahwa sudah siap betul. Nah, kalau begitu ya saya kira cukup dari saya, karena itu ingin saya cross check saja itu supaya betul-betul Anda mempromosikan produk Bapak kepada khalayak ramai. Demikian Pak Wajir 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Profesor Dr. Haji Fattabundu, MID, telah memanfaatkan waktu dengan baik. Ini giliran saya sebagai penguji. Pertanyaan pertama saya, kalau kita melakukan browsing di internet, keperawatan gerontik dan home care itu banyak sekali. Banyak ya. Orang lain telah melakukan sebelum Bapak melakukannya. Nah, pertanyaan saya, sebagai peneliti, pasti harus menelaah semua yang telah ada itu. Siap. Untuk menentukan positioning kajian. Pada aspek mana yang Bapak mau kaji pada konsep keperawatan gerontik yang telah dibahas banyak oleh orang sebelum Bapak. Nah, oleh karena itu, pertanyaan saya, apa yang membedakan aspek mana yang Bapak kaji pada keperawatan gerontik itu, yang sehingga Bapak yakin bahwa itu berbeda dengan kajian-kajian sebelumnya? Silakan. Ya, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Jadi memang dalam beberapa literatur yang saya dapatkan, sebagian besar dalam pembelajaran keperawatan gerontik itu hanya sebatas bagaimana mempelajari lansia, baik secara anatomi fisiologinya maupun sampai di perawatan-perawatannya. Nah, bahkan dalam perawatan lansia selama ini itu dilakukan adanya di panti-panti jompo. Nah, selanjutnya saya coba menyandingkan dengan konsep home care ini, bagaimana lansia itu betul-betul kita bisa melakukan perawatan di rumah. Karena ada juga beberapa tindakan itu tidak boleh semestinya dilakukan di rumah, harus dilakukan di rumah sakit. Nah, ini yang saya coba tarik sebuah fenomenanya keluar menjadi bagaimana perawatan-perawatan lansia ini kita bisa lakukan di rumah dan melibatkan dengan anggota-anggota keluarganya. Oke. Nah, tolong dijelaskan kepada kita semua, karena pertanyaan tadi sebelumnya, pertanyaan penguji pertama, Anda hanya melakukannya di laboratorium, ya kan?
Pertanyaan penguji eksternal juga telah memverifikasi bahwa ada persoalan banyak yang berkaitan dengan kelansiaan itu. Ya kan? Pertanyaan penguji promotor juga telah menyatakan tadi bahwa ada beberapa jenis layanan yang harus diliputi semua dalam hal keperawatan. Mulai dari preventif, kuratif atau preservatif development, bahkan promosi dan aspek-aspek lainnya kan. Nah, tolong beri penjelasan untuk menguntai keterjalinan antara keterampilan yang hanya dilakukan di lab, yang hanya dengan boneka tanpa perasaan, tanpa bisa berontak, ya kan gitu. Dengan padahal melihat kekhususan ini justru adanya pada home care-nya, home visit-nya kan. Ya home visit-nya atau home care-nya, di situ keunikannya Bapak bilang. Sementara tempatnya untuk itu. Jadi tolong dijelaskan kepada kami di mana rasionalitasnya antara kondisi yang seharusnya dilakukan di rumah dengan pelibatan berbagai pihak, sementara ketika itu tadi di lab tidak melibatkan berbagai pihak. Utamanya dalam hal yang dikatakan tadi Bapak Profesor Dr. Sarifudin Ondeng itu, bahwa berkaitan dengan kelansiaan itu aspek-aspek psikologis justru itu kan paling penting dirawat daripada mencebok mereka. Ya, silakan. Ya, terima kasih Pak. Jadi memang kami dari ilmu kesehatan, khususnya dalam ilmu-ilmu keperawatan, jadi sebelum mahasiswa itu kita turun praktek di lapangan, kontak dengan masyarakat atau klien, apakah itu di rumah sakit atau di masyarakat, itu proses pembelajaran atau keterampilan itu harus dimatangkan di laboratorium dulu. Ya, bisa saya potong, saya potong. Ya, semua yang bersifat keterampilan harus melalui itu. Maksud saya, cobalah jalinan rasionalnya ya. Jalinan rasional antara itu yang tadi saya sebutkan. Tanpa harus menjelaskan urutan-urutan yang mestinya harus dilakukan. Karena itu kan sesungguhnya tidak dilakukan di rumah ya. Hanya di lab, maksud saya itu maksud saya. Nah, kondisi real yang bakal dihadapi oleh orang itu adalah kondisi real rumah. Sementara situasi rumah tidak sepenuhnya bisa direpresentasikan dalam hal lab. Kan gitu-gitu ya. Coba jelaskan ke saya. Jadi kami arahkan mahasiswa untuk melakukan di lab, artinya kajian-kajian psikologi yang disampaikan, kami tadi sampaikan di awal bahwa itu dilakukan dengan pantong atau boneka, setelah itu dianukan dengan mahasiswa, pertanyaan-pertanyaan psikologi itu yang apa yang harus dilakukan, sehingga bisa melihat kondisi-kondisi lansia nanti di lapangan, supaya tidak serta-merta menyampaikan sebuah tindakan yang dilakukan. Jadi betul-betul harus dipresentasikan dulu, baru bisa dilaksanakan. Karena namanya lansia di lapangan, apalagi kalau dia mengalami penyakit, itu akan mengalami gangguan-gangguan baik secara psikologinya, mentalnya, gangguan daripada sosialnya sendiri. Sehingga betul-betul mahasiswa kita harus arahkan bahwa kalau Anda mau ketemu lansia, khususnya bicara aspek fisiknya ini, aspek spiritualnya ini, aspek sosialnya ini, dan aspek psikologinya seperti ini. Saya kira ya. Menurut Bapak, apakah keterampilan utuh itu bisa diperoleh kalau hanya kita melakukan praktek dalam artifisial, dalam representasi? Itu belum tentu representasi dalam artifisial. Sementara realnya yang akan dihadapi itu tentu berbeda, utamanya persoalan rasa. Boneka itu kan tidak punya perasaan. Yang tidak punya dia nendang gitu. Ya, tidak punya misalnya tidak punya adat. Kalau salah lansia itu salah menyentuh saja, apakah menyentuh melalui rambut, mulai dari rambut atau melalui dari kaki, itu sangat sensitif. Sementara kalau boneka disentuh dimanapun, diguling dimanapun, nggak bisa gitu-gitu. Itu untaian rasionalnya itu. Ya, bahwa dia berlatih itu, tapi sepenuhnya mungkin menghadapi situasi yang nggak berbeda. Dan itu menurut saya jurang yang sangat dalam untuk mengklaim seseorang terampil dalam hal gerontek. Ya, nah, bagaimana cara mengatasinya itu dalam bahasa riset? Bukan bagaimana cara mengungkapkannya itu dalam riset terhadap kesadaran-kesadaran bahwa
sesungguhnya tidak sepenuhnya seperti ini. Jadi mungkin Pak dalam implementasinya di lapangan dengan di laboratorium itu akan mengalami mungkin ada sedikit perbedaan. Pasti. Ya. Pasti. Jangan akan gitu. Berarti kalau mengatakan akan, seorang peneliti belum yakin. Pasti. Ya kan? Ya, mungkin ada penerimaan dari lansia itu mungkin tidak sesuai dengan apa yang disampaikan dengan diharapkan dengan situasi yang ada di lingkungan. Ya, oke lah. Kondisinya begitu, tapi dalam sebuah riset kan ada ruangnya. Ada tempatnya untuk menyatakan itu. Di mana kira-kira yang Bapak ruangnya itu? Perbatasan, Pak. Oke, ada keterbatasan daripada model tersebut dalam proses implementasi di lapangan dengan situasi yang terjadi. Apa sudah Anda jelaskan itu? Belum. Itu yang kalau begitu saran saya itu sebelum Anda cetak biru ini barang, katakan di situ. Ya, bahas dulu, kemudian Anda katakan sebagai sebuah kelemahan ya, bukan kesalahan ya, karena dalam riset itu tidak boleh ada kesalahan secara metodologi sebagai kelemahan. Sedianya orang berpraktek langsung pada objek yang sesungguhnya, ya kan? Ya. Tapi maka kami melakukan di laboratorium. Kalau teman Anda misalnya di Guling itu kan beda, seperti saya dulu waktu praktek palang merah remaja di APSD itu kan kita memang melakukan itu ya. Oke. Yang kedua, saya meminta tanggapan Bapak. Kalau saya mengatakan lonceng kematian perawat, lonceng kepunahan perawat sudah di ambang pintu, itu saya mau katakan gitu. Ya maaf perawat-perawat semua, ini murni kajian keilmuan. Ya, mengapa? Karena semua tugas-tugas perawat, hampir semua tugas-tugas perawat sudah diambil alih oleh aplikasi. Nggak perlu saya kalau untuk mengetahui tekanan darah saya, nggak perlu saya ke perawat. Bahkan tensi digital itu lebih presisional. Atau buku pun itu lebih apalah untuk memberi keputusannya. Bahkan sekarang dengan menu-menu makanannya pun bisa keluar dalam aplikasi itu. Tekanan darah, denyut jantung, saturasi oksigen itu semua kita tidak membutuhkan lagi perawat kan? Anggaplah begitu ya. Ini murni tidak membutuhkan lagi perawat. Bahkan nyenyaknya tidur saya semalam itu bisa diukur. Sejauh mana kedalaman tingkat tidur saya, berapa lamanya saya tidur dan berapa di antara lama tidur itu tingkat intensitas dan efektivitas sebuah tidur saya itu bisa diukur. Ya, bahkan berapa kalori yang saya harus makan setiap hari semua terukur dan bisa itu keluar. Yang selama ini menjadi tugas-tugas orang perawat. Sehingga saya bisa mengatakan bahwa lonceng kematian perawat itu semakin berdetak kencang. Apa tanggapan Pak Asrul? Dengan era digitalisasi sekarang yang ada dalam pemenuhan layanan kesehatan yang ada di masyarakat, saya kira dalam kebutuhan ini perawat tetap dibutuhkan di lingkungan masyarakat, karena kita tahu bahwa perawat tidak bisa tergantikan menjadi pendamping pada pasien, di mana dalam pelayanan kebutuhan mungkin hanya sebahagian bisa tergantikan, tetapi secara kompleks dalam pelayanan keperawatan itu secara terus tetap akan dibutuhkan oleh masyarakat banyak, karena di mana dalam memberikan pelayanan itu ada unsur rasa yang harus ditularkan kepada pasien. Kira. Nah, itulah pentingnya tadi dibahas apa yang dikatakan oleh Prof. Yahya tadi. Ya kan, fungsi-fungsi treatment itu sebenarnya dan fungsi-fungsi apa deteksi-deteksi, asesmen atau apa itu sudah diambil alih kan, dengan mudah pun juga dilakukan. Oleh karena itu seorang perawat supaya tetap dibutuhkan hari ini dan ke depan dan tidak bisa diambil alih oleh teknologi adalah rasa itu tadi. Kapan seorang perawat kehilangan sentuhan rasa terhadap pasien, maka kalau itu dia hilangkan, maka sesungguhnya tidak ada harapan lagi.
Karena semuanya telah diambil alih oleh teknologi, dan teknologi lebih bersahabat daripada sentuhan-sentuhan lain. Oleh karena itu sentuhan rasa jangan pernah hilang. Kalau perlu ubah kurikulum keperawatan itu hanya persoalan mata kuliah rasa saya semuanya. Karena itu tidak bisa diambil alih. Kalau itu sudah hilang, kepunahan keperawatan sudah tampak di seberang sana. Saya kira demikian, saya maaf pada yang lain secara renungan, karena kita harus merenungkan sebuah nilai sekedar apa yang Bapak ketahui. Renungan-renungan yang penting kan melahirkan kecemerlangan-cemerlangan kita untuk mengambil solusi. Untuk memberi kesempatan tim penguji mengambil keputusan, singkatlah saya